Oke, masih di area elektrifikasinya Toyota di Jakarta Auto Week. Tadi sudah membahas Toyota All New Foxy tahun 2022. Sekarang kita berlanjut ke area elektrification, yaitu Toyota All New Camry, atau lebih tepatnya All New Camry yang facelift. Ini tahun 2022 dan perbedaannya ada di bagian velg. Velgnya jadi dual tone. Kalau sebelumnya itu kalau nggak salah gunmetal apa silver ya, seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya di sini tuh sudah full LED, bahkan hingga lampu sein-nya. Tapi lampu sein-nya kalau nggak salah kedipnya LED, bukan sekuensial. Lampu malamnya melingkar seperti huruf C kanan kiri. Terus di sini ada 4 titik sensor parkir, 1, 2, 3, dan 4. Reflektor atau mata kucing model horizontal. Untuk knalpotnya, walaupun dia hybrid, tentu masih ada knalpotnya karena pakai mesin bahan bakar biasa. Sebelah kiri 1 buah. Dan di sini logo Camry-nya seperti layaknya mobil-mobil zaman sekarang ya. Jadi nama mobilnya tuh ditempatkan di tengah emblemnya dan terpisah antara huruf C, A, M, R, Y, Camry. Dan seperti biasa, untuk Toyota varian hybrid maupun Lexus, di sini ada pendaran warna biru. Keren ya? Karena varian hybrid tentu ada lambang hybridnya. Kalau untuk varian V dan G, tentu emblemnya adalah V dan G. Kita lihat dulu ya bagian belakangnya nih. Di sini tombolnya elektris dan ada kamera mundur. Nah, tombolnya mana ini? Nggak mau kebuka. Oke, mungkin nanti dulu. Oke, dan ini udah terbuka tadi, jadi handle-nya dari sebelah kanan, tombol elektris. Dan di sini rapi banget ya. Walaupun ini belum sekelas premium sedannya merek-merek Eropa, itu sudah cukup rapi. Dilapis cover, bahkan hingga ke tangkai dilapis cover. Kalaupun hanya atas, bawahnya masih terbuka. Ya, karena ini sedan besarnya Toyota Camry ini, walaupun tidak sebesar Crown, tapi sudah sangat lega ruang bagasinya, dan ini bisa tembus ke bagian penumpang belakang. Dan di sini, ini posisi seperti ini, dan kalau membuka, tarik, di lift, dan tinggal tarik. Sudah, voila, bisa dicantolin di sini, hook. Dan di sini ada ban serepnya, ada buat penyimpanan dongkrak. Tapi di kanan kirinya udah nggak ada apa-apa ya. Dan seperti biasa, bagian rangka dalamnya tidak dicat. Dan ini untuk ban serepnya, wow, surprisingly ban serepnya sepertinya full size. Ya, full size. 235 45 ring 18, dan velgnya tetap alloy dual tone. Dan untuk menutupnya sepertinya belum elektrik. Dan ini tadi ya. Untuk membukanya tombolnya ada di sini. Ini lampu ini LED, kamera mundur. Kita tutup. Jangan lupa ditutup. Tutup. Oke. Tentunya, di atasnya juga sudah ada rear defogger model seperti ini ya, garis-garisnya. Dan untuk varian hybrid itu sudah dilengkapi sunroof. Untuk velgnya seperti ini, rem belakangnya cakram. Nah, ukuran bannya sendiri, karena sama dengan ban serep, maka seharusnya ukuran bannya adalah 235 profil 45 dengan besar ring 18 inci. Dan bannya menggunakan ban Bridgestone Turanza dengan tipe T005. Mungkin ke belakang dulu kali. Siap, kita ke belakang. Di sini ada list chrome, tapi chrome itu nggak terlalu ngejreng. Di sini agak-agak ngedoff. Dan di sini ada sambungan chrome ya, nyambung hingga ke depan. Beralih ke belakang. Dan untuk door trimnya sendiri sudah ada tirai Cree manual ya, sangat wajar sih buat di kelas ini masih manual. Karena harganya juga masih di bawah 800 juta. Tapi untuk bahannya sendiri, ini empuk loh. Dan empuknya tuh bukan empuk kulit yang dilapisin ke hard plastik, ini kayak empuk-empuk busa. Nah, yang di bawahnya ini baru kulit. Ini kulit dengan jahitan asli, warnanya tuh warna-warna coklat.
Dan di sini ada child lock. Apabila dinyalakan tidak bisa dibuka dari dalam oleh anak kecil maupun orang tua. Dan untuk bagian sini ini kayak gunmetal, warnanya bukan silver ya, tapi warnanya doff. Power window sudah auto, speaker, cup holder dan laci penyimpanan kecil. Ke belakang di sini ada SRS airbag karena airbagnya sudah lengkap, 7 apa 6 gitu. Kalau nanti kita lihat di lutut lutut pengemudi. Seat beltnya sudah 3 titik semua, baik kanan, kiri, dan tengah. Serta ini kursinya sudah kulit. Wah, ini kulitnya sih bagus, dan yang tengahnya perforated. Kita masuk. Oke, buat kursinya sendiri karena kulit, kebanyakan mobil-mobil yang sudah kulit tuh ada seat back pocket ya, baik di kanan maupun di kiri. Dan kelebihan dari Camry tipe hybrid di sini sudah ada pengaturan jok. Jadi penumpang belakang bisa mengatur jok buat memaksimalkan legroom hanya dengan menekan tombol ini. Set. Nah, terus bisa dimasukin. Ya. Gitu. Nah, sebelumnya juga ada tipe V, hanya saja sejak facelift pengaturan ini tuh dihilangkan di tipe V, sayang sekali ya. Kemudian di bawah ada di bawah ada AC wood panel. Ini soft touch. Jahitan asli. Dan untuk tipe hybrid ini hanya ada di tipe hybrid. Sini ada layar. Di sini ada layar yang fungsinya ini untuk kayaknya seperti untuk pengaturan kursi. Coba kita rasakan. Terus di sisi sini ini bisa dibuka nggak ya? Oh, coba sini. Oh, ini ada cup holder. Cup holder seperti dilapis black glossy tutupnya. Ini rapi sih, dan ini harusnya bisa dibuka nggak ya sih? Lupa. Apa udah nggak bisa dibuka ya? Dari kanan kiri nggak bisa, dari sini nggak ada tombol ya? Sepertinya nggak bisa dibuka. Hanya full armrest karena cup holdernya di sini. Ya, kursi seperti ini, dan Camry ini yang baru sudah sangat nyaman ya. Yang mana karena headrestnya tuh udah ala-ala bantal-bantal gini. Kanan kiri ada kupingnya, jadi kalau tidur, wah ini udah nyaman banget sih. Oh iya, udah nyaman banget, dan tengahnya juga headrestnya tuh gede. Walaupun gak seperti yang kanan kiri, tapi ini udah cukup gede dan menopang sangat baik karena bisa di-adjust dan dinaik turunkan. Dan ini untuk akses ke belakang, wala. Jadi kalau misalkan mau bawa stick atau apapun yang panjang tapi nggak terlalu besar, bisa dimasukkan ke sini, atau mau ngambil barang ke belakang bisa. Dan ini kalau ditegakkan, walaupun untuk penumpang bagian tengah ini nggak terlalu nyaman karena ininya keras, ya nggak keras, masih empuk sih, cuman nggak senyaman yang ini karena ini memeluk badan, tapi masih layak untuk diduduki. Dan karpetnya sendiri, wah ini lumayan mewah karena seperti karpet di rumah. Ini tebel dan ada aksen kayak daun-daun atau apa gitu gelombang. Bagus sih. Hingga sini juga ada lantai dasarnya, karpet dasar. Oke. Seat belt 3 titik semua untuk isofix-nya. Door trim kanan kiri juga sama, hand grip model retract, dan lampu bacanya sudah LED. Nah, ini. Ada sunroof. Kita ke depan. Nah, kemudian di sini karena ini varian hybrid, tentunya sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, maka di spionnya ada indikator blind spot monitoring. Jadi kalau ada kendaraan di sisi blind spot, dia akan bergrip dan ada buzzer di dalam. Hand gripnya, handle-nya model tarik, dan ini chrome. Dan tariknya tuh biasanya kalau Toyota kan terputus di sini. Maksudnya sebagian besar mobil Toyota terputus di sini, dan ini ditariknya jadi full, nggak terpotong di sini. Dan model sentuh, serta dari seperti di belakang ada chrome yang ini tidak terlalu ngejreng, jadi elegan ya, mewah, agak-agak ngeduf gitu, bagus sih. Dan di depan ada tulisan hybrid. Kita masuk ke belakang. Kurang lebih seperti di depan, sama, hanya di sini soft touch, dan ini soft touch tuh kayak busa empuk gitu, enak. Nah, ini ada list silver atau kayak aluminium brush gitu, dan ini bahannya tuh enak gitu, walaupun bukan besi bagus tapi enak.
buat kunci pintu, ataupun juga kunci pintu bisa dari sini, power door lock dan window lock. Untuk power window sendiri kayaknya sepertinya sudah all auto, dan ada memory seat 2 memori untuk penumpang depan karena kursinya sudah elektrik. Maju mundur, reclining, lumbar support, dan kulit empuk, jahitan asli warna coklat. Armrest juga empuk, yang bawah keras, cuman nggak murah, agak-agak melayot sih. Ada lampu yang otomatis menyala, dan satu buah speakernya juga belum premium, baik JBL maupun lainnya ya. Ada cekungan untuk karena dashboardnya cekung. Ya, masuk ke dalam. Buat Camry sendiri, karena sudah Camry yang varian hybrid, karena sudah Toyota Safety Sense, sudah dilengkapi dengan auto high beam, yang mana ini hanya di varian TSS, dan stability control, kamera 360. Nanti kita lihat kameranya untuk membuka bagasi belakang, dan untuk membuka tangki bensin pun dia elektris. Dan seperti varian hybrid Toyota lainnya, untuk tombol start button yang hybrid nih tulisannya power, jadi ala-ala mobil listrik, power. Dan soft touch, bahan dashboardnya nggak ke atas nih, empuk. Kalau di sini ada kulitnya, jahitan aslinya maksudnya. Di atas tuh empuk. Sampai ke sana ada speaker. AC-nya seperti ini. Buat buka tutup, ada list silver. Kemudian karena sudah TSS, maka tentunya ada ini fitur andalan orang Indonesia zaman sekarang. Itu radar cruise control. Jadi bisa menjaga jarak, dan ada lane keeping masing atau lane following. Jadi bisa ngikutin garis setir ya. Kemudian di sini ada untuk mode ini ya, sepertinya head unit untuk ganti-ganti channel ya. Cruise control yang adaptif. Kemudian sini untuk pengaturan MID dan teleponi untuk besar speaker suara, kecilin suara, volumenya. Dan bedanya dengan Altis Hybrid, buat di Toyota Camry Hybrid ini speedometernya belum digital ya. Jadi speedometernya sebelah kanan, di sini ada penunjuk bensin, dan di sebelah kiri itu tachometer, dan di sini ada penunjuk suhu mesin. Dan yang full digital tuh baru MID-nya aja. Serta ada individual door warning kalau pintu ditutup. Nah, dia akan hilang motifnya. Kalau buka akan muncul lagi. Serta headlampnya udah auto, bisa nyala sendiri kalau gelap, nggak perlu repot-repot nyalain. Serta untuk wiper sendiri seharusnya sudah auto. Betul, sudah auto, dan ada pengaturan intermittennya pun auto ini. Wow. Serta untuk varian Camry yang sepertinya tipe V juga sudah ya, sudah dilengkapi dengan pedal shift, walaupun bahannya plastik sih, tapi setidaknya sudah ada. Dan ini untuk menurunkan, yang kanan untuk menaikkan. Setir sudah lapis kulit ya, standar, seharusnya memang sudah lapis kulit karena tipe-tipe Toyota di bawahnya juga sudah lapis kulit. Ada ring chrome silver. Dan ini head unit ya. Oh, mohon maaf, walaupun di speaker tadi ada emblem JBL, ternyata audionya atau sound systemnya sudah menggunakan JBL, jadi sudah premium speaker. Yang mana ini head unit juga sudah terintegrasi dengan mobil, dapat melakukan beberapa pengaturan dan dapat memantau kondisi mobil terkini. Oke, baik. Untuk head unitnya tidak bisa diakses karena mobilnya mati ya. Tapi sekilas di sini ada untuk menu home, menu audio, info mobil, dan untuk menyalakan dan mematikan, serta untuk volume dari head unit. Kemudian di sini juga sudah bisa pengaturan atau untuk mengakses Android Auto dan Apple CarPlay. Tentunya suaranya lumayan walaupun tidak bisa didengarkan, speakernya JBL-nya. Dan untuk Camry terbaru, layoutnya seperti ini, menyambung, driver oriented banget ya. Jadi mengarah ke driver ke sini. Seperti sini kan dibatasin ya, ada kayak partisinya. Dan di sini ada aksen silver, dan wow, ternyata ada ambiennya guys. Walaupun kayaknya nggak bisa diatur warnanya. Di sini ada wood panel, doff, dan gelap, soft touch. Kemudian di sini ada wireless charger,
Dan ada 12 volt dengan daya 120 volt power outlet. Sini sebelahnya ada USB model biasa. Kemudian di sini ada wireless charger. Seperti mobil-mobil Toyota zaman sekarang sudah banyak dilengkapi dengan wireless charger. Kemudian ada di sini ada aksen wall panel lagi hingga ke sini. Tapi di sini bahannya keras. Transmisinya CVT dengan mode Tiptronic atau jadi kalau mau mengalihkan ke mode Tiptronic ataupun menggunakan pedal shift bisa dialihkan ke mode Sport. Jadi nanti tinggal menggunakan pedal shift ataupun dari sini baik menaikkan ke atas dan menurunkan gigi ke bawah. Kemudian di sini ada tiga mode Eco, Normal, dan Sport. Kemudian bisa juga untuk berkendara dengan full hybrid yaitu EV mode ataupun juga tanpa mesin, jadi benar-benar menggunakan baterai listriknya. Dan di sini auto hold, jadi kalau dia sekali diinjek rem dia akan menahan mobilnya untuk tidak berjalan ketika di lampu merah gitu. Dan tentunya sudah electric parking brake dan ada 2 buah cup holder. Cuman di sini nggak ada pengaturan untuk AC-nya, jadi nggak ada pendinginnya. Dilengkapi dengan ring silver seperti angka 8 jadinya. Kemudian ini karena kursinya sudah perforated, maka dia bisa dikasih cooler seat. Jadi kanan kiri ada cooler seat dengan 3 level nih, seperti 1, 2, dan 3. Serta untuk konsol tengah atau glove box tengah ini bisa dibuka dengan tombol di sini. Tuk nih, dorong aja. Dan dia bukanya tuh halus gitu, nggak ngejeblak kayak mobil-mobil yang di bawahnya. Halus. Terus untuk penyimpanannya sendiri, ini lumayan besar. Dan di bawahnya ini ada karpet, kayak bahan karpet, bukan bludur sih, bludur nggak lebih halus, ini karpet. Tapi nggak ada apa-apa lagi, nggak ada USB, nggak ada power outlet. Oke, ini untuk pengaturan kursi dari belakang. Dan layaknya Toyota zaman sekarang tuh kursinya gede-gede ya. Kayak tadi juga Altis, terus Toyota lainnya Harrier, gini-gini modelnya. Sudah kulit dan perforated. Untuk pengaturan seat beltnya dengan high adjuster. Ini grab handle tuh udah retract, jadi bisa dilipat, lebih rapi. Sun visor warna krem beige. Dan di sini bahannya halus, walaupun bukan kain tapi halus. Nggak tahu bahan apa ini. Terus di sini ada vanity mirror yang di sliding, digeser. Untuk bukanya nanti otomatis nyala nih. Harusnya nyala sih. Nah, kan nyala. Ini ada petunjuk airbag, bisa dimatiin harusnya airbag ya. Dan di atas lampunya ini udah LED loh. Tapi kok nggak bisa dimatiin nggak? Oh, dari sini. Nah, untuk matiin 2 lampu. Kalau untuk nyalain salah satu dari sini. Untuk lampu kiri dari sini. Dan ini untuk mengikuti pintu. Jadi kalau terbuka dia bisa menyala. Tapi kalau nggak mau itu bisa dimatiin juga. Nah, dan ini untuk membuka sunroofnya. Ini untuk membuka mode tilt up dan down. Ini untuk membuka secara penuh. Untuk tir kerainya sendiri manual. Kalau mau cuma buka kerai bisa manual. Dan ini kacanya auto dimming, spion tengahnya. Jadi nggak usah diatur lagi kalau ada cahaya dari belakang. Dia akan meredupkan kacanya. Dan Toyota Safety Sense ada di sini. Serta yang baru disadari ternyata Twitternya ada tulisan JBL. Jadi kita tahu bahwa premium sudah menggunakan premium speaker dari Twitternya, serta dari head unitnya ada tulisan JBL. Serta di atas sana ada speaker, dan di sini ada HUD, serta untuk sensornya seperti di situ ya, untuk sensor cahayanya. Oke, sama untuk di sini. Sliding, model vanity mirrornya, ada lampunya otomatis menyala. Grab handle-nya, driver ada grab handle model lipat juga. Tentunya airbag-nya lengkap, dan kita lihat apakah di lutut ada. Ternyata di lutut bisa dilihat di sini ya. Sebentar. Nah, di lutut ada tuh. Ya, walaupun mohon maaf nggak kelihatan gelap, tapi di sini ada. Dan pengaturan setirnya juga di sini sudah elektris. Jadi untuk naik turun dan teleskopiknya bisa elektris. Ada laci penyimpanan, nggak ada lapis apa sih. Oke. Seal plate ini warnanya silver, cuma ditutup stiker. Nah, silver tuh ya.
kayak aluminium brush Camry. Yuk kita balik ke depan. Sistem radarnya, tengah ya HUD-nya, sensor cahayanya, wipernya ini udah semi frameless ya, jadi frame-nya nggak terlalu besar, dan velgnya sama seperti di belakang, yang belum hybrid. Lampu depannya seperti ini, proyektor LED, sein LED, dan ada DRL. Fog lamp-nya kecil ini tentunya sudah LED dengan sekelilingnya menyiku warna chrome, dan ada corner sensor, serta catnya ini metalik banget ya, ada glitter ya, bagus. Serta ada sensor depan, tengah, kanan kiri, dan ini karena sudah kamera 30 maka ada kamera depan. Serta ini dia varian hybrid, ada biru-birunya, serta emblemnya ini kaca karena dia sudah dilengkapi dengan radar TSS. Dan untuk kamera hybrid sendiri, mesinnya sebenarnya sama seperti varian di bawahnya ya, yaitu 2500 cc dengan tenaga 178 PS, tapi torsinya lebih kecil. Kalau untuk yang varian hybrid ini torsinya adalah sekitar 206 Nm, sedangkan untuk varian yang bensin biasa 2500 cc biasa itu torsinya mencapai 225 Nm. Tapi itu di luar dengan motor listriknya. Motor listriknya itu menambah sekitar 50 PS dan 200 Nm kalau tidak salah. Oke, mungkin itu aja sih paling untuk penjelasan singkat dari Toyota Camry facelift 2022 yang varian hybrid S. Thank you guys yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen.